Diketahui Denny Indrayana menyebar isu Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Menjadi kebenaran ya. Ya dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning. Jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu ya harus Salah satu yang disebut sebagai indikasi upaya untuk menjegal Anda menurut para pendukung Anda ini ya, adalah kasus Formula E yang sedang diproses di KPK. Opini itu bisa banyak ya, Bang Andi. Artinya sebuah peristiwa itu bisa dimaknai atau bisa ditafsirkan berbeda-beda. Sebuah peristiwa yang sama, tafsirnya bisa beda-beda. Jadi ketika KPK melakukan proses penyelidikan atas kegiatan Formula E, maka interpretasi itu ya tiap pihak, tiap orang punya hak untuk menginterpretasikannya. Dan kita lihat saja dalam perjalanan ini sudah hampir 1,5 tahun ya dari proses pembahasan di KPK. Kita menyaksikan bahwa apa yang ditemukan oleh BPK dulu di dalam audit-auditnya itulah yang menjadi rujukan bagi saya untuk menilai bagaimana kegiatan Formula E. Keyakinan orang-orang yang berseberangan dengan Anda atau yang mengkritisi Anda bahwa memang ada korupsi di Formula E ini. Ketika ada sebuah kegiatan yang menggunakan keuangan negara, maka kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Cawapres Anies disebut sudah final. Teka-teki figur bakal calon wakil presiden Cawapres pendamping Anies Baswedan masih misterius. Namun Anies dipastikan sudah mengantongi satu figur bakal Cawapres dan tinggal diumumkan. Soal Cawapres sudah dianggap final dan Pak Anies berpesan agar tidak ada lagi diskusi soal ini. Kata anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. KPP perwakilan dari Anies, Sudirman Said saat dihubungi Medcom ID, diikuti Minggu 25 Juni 2023. Sudirman juga enggan menanggapi soal beredarnya kabar putri kedua Presiden keempat RI Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Ini Wahid merupakan figur yang bakal jadi pendamping Anies saat ini poros KPP fokus untuk upaya pemenangan pada pemilihan Presiden Pilpres 2024. Kedepan yang sedang kita siapkan adalah langkah-langkah dan strategis pemenangan, ucap Sudirman. Anies sedang menunaikan ibadah haji, nama Cawapres berpeluang diumumkan setelah Anies pulang menunaikan rukun Islam kelima itu. Satu nama sudah dikantongi baca pres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali kita. Pak Anies dari ibadah haji akan ditemukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan. Ucap Sugeng melalui keterangan tertulis Rabu 21 Juni 2023. Proses penyelidikan KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Ini pun langkah yang saya lakukan berisiko
disalahpahami sebagai pembocoran rahasia, barangkali bisa disalahpahami sebagai mengganggu proses dan lain-lain. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya saya menghindari jangan sampai justru ini terjadi, karena kalau terjadi bisa menimbulkan potensi yang tidak saya harapkan, menimbulkan potensi pada telepon, menimbulkan potensi munculnya protes dari pihak-pihak pendukung Anies yang tentu saja kita harapkan tidak mengganggu proses-proses capres, karena kan pendukung Anies juga artinya juga tidak sedikit. Ya kan itu dari kemarin kan, Denny Indrayana kan selalu bersuara terkait dengan mungkin dapat informasi yang tidak tepat, tapi apapun itu semua kan berjalan. Proses penegakan hukum dilakukan oleh KPK yang terkait dengan Formula E misalnya kan berjalan terus. Nah, kita tunggu prosesnya selanjutnya bagaimana. Tapi kalau Denny Indrayana ngomongin biasa kan ngomong aja gitu. Ya namanya mungkin dengan dapat informasi ya belum tentu benar, tentu salah juga. Tanggapannya komentar yang Denny Indrayana tuh yang terkait masalah nanti akan dijadikan tersangka. Fokus pada apa yang mau kita kerjakan. Saya tidak memusingkan apa yang kita lain. Kita jalani semua amanat dengan baik, itu aja, tidak ada yang khusus. Pokoknya saya bilang yang ada dalam kendali kita, maka kendali kita nih, misalnya bahan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian pesan-pesan apa itu kan bisa kita identifikasi biarkan. Tapi hal yang di luar kendali kita, maka kita berdoa mohon perlindungan, itu aja. Dan harus kemudian dilakukan audit oleh auditor negara. Auditor negara ini yang kemudian nanti akan memeriksa apakah semua kegiatan di sini itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, termasuk di dalamnya bila ada praktek penyimpangan atau tidak. Siapa auditornya? BPK. Kegiatan Formula E itu pembayaran dilakukan 2 kali, Bang. Ini berbeda dengan misalnya kalau kita bangun gedung, ada transaksi ribuan kali. Kalau kegiatan Formula E itu hanya 2 kali transaksi di tahun 2019. Sudah diaudit kapan? Tahun 2020 sudah diaudit oleh BPK. 2021 diaudit lagi oleh BPK. 2022 diaudit lagi oleh BPK. Saya rasa nggak banyak tuh, Bang, kegiatan yang sampai diaudit sampai 3 kali direview, dan dari 3 kali review 2 kali pembayaran itu tidak ditemukan ada masalah. Jadi dari situ kemudian kita boleh menyimpulkan. Tapi kalau sekedar mengatakan, Bang Andi, belum tentu yang dikatakan itu faktual. Problem yang sering kita alami adalah dikatakan terus-menerus, Bang Andi. Dasinya Bang Andi ini warnanya ungu, Bang. Tapi ada 1000 orang dengan mikrofon besar bilang warnanya hijau. Terus-menerus dikatakan hijau. Terus Bang Andi panggil ahli warna nih. Tolong ahli warna audit nih dasi saya. Dasi saya warnanya apa? Kita mau percaya yang mana? Yang orang yang ahli warna memberikan audit warnanya ungu, atau 1000 orang yang punya mikrofon mengatakan warnanya hijau? Itu yang sering kita hadapi.